Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul resensi. Dengan anggota kelompok, 1. Arjuna Abrar Irsyad dengan NIM 2021-3-2013 sebagai materi 1, 2. Siti Zulaikah dengan NIM 2021-3-2015 sebagai pemateri 2, 3. Saya sendiri, Seza Amelia, dengan NIM 2021-3-2012 sebagai moderator. Untuk materi, saya persilahkan Mbak Siti Zulaikah dan Arjuna Abrar. Materi yang pertama adalah pengertian. Kata resensi berasal dari kata resensi bahasa Belanda yang berarti membicarakan dan menilai atau Borderlanden besproken padan dengan bahasa Belanda, yang berarti resensi adalah ulasan atau karya ilmiah mengenai kelemahan atau kelebihan suatu karya untuk diberitahukan kepada pembaca. Next. Pengertian resensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Doris Peraf, pengertian resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Selanjutnya, menurut WJS Purwadarminto, resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, serta memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki, atau dibeli. Menurut Yus Luciana, resensi adalah suatu tulisan mengenai buku pengetahuan sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengikhtisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Menurut Panuti Sujiman, pengertian resensi adalah pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas, atau mengkritik buku. Selanjutnya, menurut Ewis Sulastri, resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film, atau drama yang biasanya disiarkan melalui media massa, seperti surat kabar atau majalah. Terakhir, Saryono 1997-56. Resensi adalah sebuah tulisan berupa isai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Isinya adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar salahnya, argumentatif tidaknya buku tersebut. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku atau fotokopi sampul buku. Next. Tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama adalah memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi. 2. Mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih jauh substansi dalam karya yang diulas. Selanjutnya, memberi pertimbangan pada pembaca mengenai kelebihan dan kelemahan buku. Yang terakhir, memberi informasi detail sebuah karya, yaitu nama pengarang, tahun terbit, latar belakang pengarang, proses pengkaryaan, atau hubungan dengan karya lain yang sejenis. Jenis resensi. Yang pertama, resensi informatif. Resensi informatif adalah ulasan yang berisi informasi suatu karya. Biasanya hanya berisi ringkasan atau rangkuman mengenai substansi suatu karya. 2. Resensi evaluatif. Resensi evaluatif adalah ulasan yang berisi penilaian tentang suatu karya. Biasanya ringkasan atau rangkuman hanya sekilas, selebihnya penulis memaparkan penilaian mengenai kelemahan dan kelebihan karya tersebut.
Yang ketiga, resensi informatif evaluatif. Resensi informatif evaluatif adalah ulasan yang merupakan perpaduan antara ringkasan karya dan penilaian baik buruknya. Selain memberikan informasi mengenai substansi suatu karya, resensi jenis ini disertai dengan evaluasi subjektif dari penulis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Yulaiha. Baik, sekarang saya akan menyampaikan unsur-unsur resensi. Yang pertama yaitu judul resensi. Judul dibuat dengan menggambarkan isi resensi secara singkat, pastikan judul menarik dan sesuai dengan isi resensi. Yang kedua ada data buku, memberi informasi detail dari buku yang akan diulas, yang berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun penerbit, beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga buku. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Memperkenalkan pengarang, proses pengkaryaannya, dan tema buku. Yang keempat ada tubuh dan pernyataan resensi. Berisi sinopsis disertai kutipan paling berkesan, sebutan, kelemahan dan kelebihan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa atau kesalahan cetak. Yang kelima yaitu penutup. Beri kesimpulan dan penjelasan layak atau tidaknya buku tersebut dibaca dengan alasan yang logis. Next. Selanjutnya yaitu struktur teks resensi. Yang pertama yaitu identitas. Dalam resensi mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung, seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Yang kedua yaitu orientasi. Bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga yaitu sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Yang keempat yaitu analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang kelima yaitu evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Next. Berikutnya yaitu cara menulis resensi. Yang pertama, menentukan pilihan buku yang akan diresensi. Yang kedua, membaca buku. Yang ketiga, menentukan teknik yang tepat untuk menulis resensi. Yang keempat, menulis lengkap unsur-unsur resensi. Dan yang kelima, mengecek kembali semua resensi yang sudah ditulis. Next. Berikut adalah contoh resensi non-fiksi. Bisa dilihat, teman-teman. Next. Yang ini adalah contoh resensi fiksi. Sekian dari penjelasan saya. Baik, terima kasih kepada Mas Arjuna dan Siti Zulaikah. Terima kasih juga telah menyimak materi dari kami. Setelah itu, kami akan melanjutkan sesi tanya-jawab melalui WhatsApp Group. Sekian, maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.